Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bertemu tentu dalam kapasitas yang berbeda ya. Yang satu mengajar, yang lainnya diajar. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkan, dalam rangka tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, dalam rangka saling nasihat ya, menasehati. Tentu bila saya menyampaikan salah ya saya dinasehatin juga, karena tidak ya, bahwa tidaklah orang yang berilmu itu tidak salah ya. Setiap orang berilmu itu pasti salah. Ilmunya tidak salah, orangnya kemungkinan salah, baik karena salah memahami ilmu itu, atau salah cara menyampaikannya, atau mungkin karena ada udang di balik batu sehingga dia mengkhianati apa yang diketahuinya. Sehingga ustadz juga pun harus dinasehati dan wajib menerima nasihat. Kenapa? Karena tidak ada yang layak untuk diikuti kecuali kebenaran. Siapapun wajib mengikuti kebenaran. Dan yang kedua, kebenaran itu datang dari siapapun. Hatta kebenaran itu datang dari orang yang paling rendah derajatnya. Ya, baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih pembahasan surat 1 Al-Fatihah ayat 7, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diikuti, ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. An'amta itu adalah kata kerja lampau ya, madhi, sesuatu yang sudah terjadi, menunjukkan bahwa jalan lurus yang Allah perintahkan untuk kita tempuh itu bukan sesuatu yang abstrak, real, nyata. Orang-orang yang menempuhnya itu juga real, nyata. Nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka juga real, nyata, bukan hayali, bukan hayalan. Karena Allah mengajarkan kita dengan sirat, dengan redaksi bahasa penetapan, bukan informasi. Faham? Ya. Yang telah Engkau beri nikmat. Faham? Jadi sifatnya adalah penetapan bahwa orang itu ada, nikmat itu telah mereka peroleh karena mereka menempuh jalan itu. Faham? Ya. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kalau kurang bahagia, bahagian sendiri ya.
Semoga Allah senantiasa memberi kita ketenangan dalam hidup ini. Dan nikmat yang Allah janjikan itu tentu bagi orang-orang beriman saja. Orang yang di luar Islam tentu tidak akan memperoleh nikmat ini, karena manusia diciptakan Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Lalu manusia terbagi dua, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya seperti yang Allah terangkan di surat 64, surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kalian, lalu ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang mukmin. Tentu orang kafir berarti mereka menempuh atau menyimpang dari jalan yang lurus yang akan kita bahas. Mereka masuk dalam dua kategori secara global, al-maghdub dan ad-dallun. Orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Mereka yang meninggal dalam keadaan seperti ini, orang yang dalam keadaan kekafiran, kita tahu Allah jelaskan di surah 98 Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari ahlul kitab atau orang kafir selain ahlul kitab, mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah, dan Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan di dunia dan kelak di akhirat apalagi. Orang beriman tingkatannya beda-beda ya. Dan tingkatan orang beriman secara global kan dua, para nabi dan bukan para nabi ya. Faham tidak? Orang beriman itu kan terbagi dua. Pertama para nabi, yang kedua selain para nabi. Faham? Dan para nabi pasti levelnya beda sama kita. Ya, yang kemudian kemarin saya jelaskan, Allah menyebutkan orang beriman itu menjadi 4 tingkatan. Tetapi pada awalnya orang beriman itu terbagi dua, yaitu para nabi dan selain para nabi. Para nabi itu manusia pilihan Allah. Mereka tidak belajar, tetapi mereka langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah katakan di dalam surah 22 misalnya Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nasi. Allah yang memilih utusannya, Allah yang memilih rasul-rasulnya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Manusia ini adalah hamba-hamba Allah yang diberi wahyu. Ya, lihat surat 52 ayat 51 surat 42 surat Asy-Syura ayat 51 atau surat 16 An-Nahl ayat 2. Jelas ya? Mereka itu adalah orang yang Allah utus kepada mereka malaikat yang membawa wahyu. Mereka adalah man yasha'u min ibadih, orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Mereka ini yang kita kenal dengan nabi secara umum. Faham? Faham gak? Para nabi dari sisi jabatannya sama. Mereka adalah utusan Allah. Tetapi derajat kedudukan di antara para nabi itu berbeda antara satu dengan lainnya.
Faham? Siapa tahu dalilnya. Para nabi itu berbeda tingkatannya. Kok nggak ada air ya? Surat 17 ayat 55 ya. Surat Al-Isra kata Allah, wa rabbuka a'lamu man fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Surat 17 Al-Isra ayat 55. Udah ketemu belum? Cuman nyari aja susah loh, heran saya. Dan Tuhanmu adalah zat yang maha mengetahui siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, dan apa-apa yang terjadi pada keduanya, Allah maha mengetahuinya. Jadi di sisi Allah tidak ada yang namanya kebetulan. Ya, namanya kebetulan itu kan sesuatu tidak terencana yang tidak diketahui sebab akibatnya, betul bukan? Masa Allah kebetulan? Ya enggak lah. Allah maha mengetahui segala sesuatunya, jelas. Maka tidak ada yang namanya kebetulan bagi Allah, karena Dia mengetahui segala sesuatunya. Dia tahu sebab ini, akibatnya ini, akibat ini karena ini. Allah maka tidak ada kebetulan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada orang mengatakan, kan Nabi Muhammad kebetulan nabi. Coba kalau nggak nabi, nggak ada kebetulan gitu. Paham? Kebetulan itu kan sesuatu yang didasarkan bukan pengetahuan, di mana sesuatu yang terjadi tanpa diketahui sebab dan akibatnya. Ngerti nggak? Dan ini mustahil bagi Allah kan? Paham? Lalu apa kata Allah di ayat tadi? Kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Ini menunjukkan derajat tingkatan para nabi juga berbeda-beda di antara mereka. Paham tidak? Maka yang dimaksudkan Allah dengan kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain, yang dilebihkan derajatnya adalah rasul. Karena setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Faham tidak? Sebagaimana hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, kamil anbiya ya Rasulullah, berapakah jumlah para anbiya, para nabi ya Rasulullah? Nabi menjawab 124.000 jumlahnya. Pertanyaan, loh, di mana nama-nama mereka? Saya jawab rada-rada selengean. Bayangkan kalau Allah sebutkan semuanya di Quran, yang 25 aja nggak hafal. Paham? Yang tidak disebutkan semuanya saja, juz 30 belum hafal semua kita kan? Betul ya Bu? Nama 25 nabi nggak hafal, juz 30 nggak hafal. Juz 30 nggak hafal, 25 rasul pun nggak hafal semua. Hafal ya? Yang mengaku hafal abis ini saya tes. Juz 30 ya? Baik. Ya, kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami rasul min dzalik, berapa orang rasul dari para nabi tadi? Nabi lalu menjawab 313. Saya pernah diprotes orang. Tadi saya berceramah di sebuah komplek elit. Itu ada mantan dubes, mantan macam-macam. Ketika saya jelaskan dari ini, ada bapak yang protes, Pak jangan lanjutin dulu, itu hadis nggak masuk akal Pak, karena di Quran tidak sebanyak itu. Saya bilang banyak, bapak aja yang sok tahu. Makanya lain kali bapak jangan protes dulu. Saya tanya, bapak hafal Quran nggak? Nggak. Ngerti hadis nggak? Nggak. Kenapa protes?
Saya bilang coba Bapak lihat surat 4 An-Nisa ayat 164. Setelah Allah menyebutkan sebagian rasul sebelumnya pada 163, Allah bilang wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa lam naqsasum 'alaik. Itulah sebagian rasul sebelum engkau Muhammad yang aku terangkan. Ada pula yang tidak aku terangkan kepadamu. Oh, dia bilang, oh iya, makanya Bapak jangan sok tahu dulu deh. Ya dengan penuh kemarahan, itu kan nggak sopan juga, udah tua kok nggak sopan. Karena saya udah dapat informasi, orang itu suka nantang ustadz pakai logika dia. Ya, nah, saya bilang Bapak jangan coba-coba pakai logika Pak. Logika Bapak 1, logika saya 6. Orang beragama nggak boleh pakai logika ya. Jadi itulah rasul. Nah kemudian rasul itu punya derajat juga beda-beda. Tidaklah sama. Rasul itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tiap rasul juga tingkatannya berbeda. Ya, rasul yang satu dengan rasul yang lain juga berbeda. Coba lihat surah 2 Al-Baqarah 253 misalnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu rafa' ba'dhum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka yang langsung Allah ajak bicara seperti Musa, Muhammad atau yang lainnya. Kan Allah bicara dengan Nabi waktu di Mi'raj kan? Lalu apa kata Allah? Ya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikan derajatnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah begitu juga dengan orang beriman, derajatnya juga beda karena tingkat keimanan kita juga berbeda. Ini akan berpengaruh kepada derajat kita, dan derajat kita ini akan berpengaruh pada nikmat yang akan kita peroleh. Paham? Apa yang menentukan derajat kita sesudah iman? Ya, taruhlah misalnya sama-sama orang beriman, dari sisi iman aja kualitas iman beda dong. Paham? Kemudian taruhlah orang itu imannya sama, tapi kualitas amalnya pasti beda dong. Paham? Akan derajat orang mukmin itu ditentukan oleh amalnya. Ya, begitu juga para nabi, amalan mereka juga beda-beda dong pasti. Karena apa? Medan jihad mereka juga berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Tadi para rasul itu, jadi saya bicara orang diberi nikmat, orang beriman ya. Paham? Orang beriman itu terbagi dua ya. Bisa dimengerti? Orang beriman itu dibagi dua. Pertama para nabi, manusia pilihan. Kita menjadi orang Islam itu kita yang milih. Paham? Kan ada ruang pilihan nggak? Kalau merasa nggak cocok boleh keluar kan? Paham? Soal ibu dilahirkan dalam keadaan Islam, soal bapak dilahirkan dalam keadaan Islam, tapi kan ada ruang pilihan. Kalau nggak cocok boleh hengkang kan? Paham? Tapi para nabi tidak pernah memilih jabatan jadi para nabi. Makanya para nabi tidak pernah punya tim sukses. Ya, tidak pernah pilih nomor. Ya, tidak perlu jual diri kemana-mana. Tidak perlu kampanye hitam. Tapi para nabi itu suka dikampanyein hitam sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada umumnya. Ya, biasa dituduh dengan tukang sihir, orang gila, sesat, orang bodoh gitu ya. Itu black campaign namanya itu ya. Tadi para nabi selalu diberi stigma buruk. Ya. Kemudian para nabi itu berbeda. Para rasul juga beda. Ya. Tentu yang rasul-rasul 313 yang Allah sebutkan namanya dalam Quran itu lebih tinggi kedudukannya. Sebab kalau mereka tidak tinggi kedudukannya, buat apa diceritakan? Paham? Paham tidak?
Dan dari 25 tadi ada 5 orang nabi yang memiliki kedudukan paling tinggi. Pohon jatuh. Ketua. Jelas ya? Jadi 5 orang yang memiliki kedudukan spesial lebih tinggi dari rasul-rasul yang oleh Allah dikenal, Allah menyebut mereka dengan ulul azmi. Lihat surat 46 ayat 35. Fasbir kama sabar ulul azmi mir rusul. Kata Allah di surat 46 Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi dari rasul-rasul. Faham? Berarti ada rasul yang istimewa. Tadi kalau Allah bilang sebagian kami lebihkan derajatnya, tentu mereka adalah ulul azmi, karena Allah sebutkan mereka secara spesifik, secara khusus. Kemudian para ulama ahlus sunnah sepakat, ahli tafsir sepakat, ulul azmi itu 5 orang. Saya sebutkan secara waktu, menurut urutan waktu, bukan berdasarkan urutan derajat. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Di mana Allah menyebutkan seluruh nabi-nabi secara global, dan Nabi menyebutkan mereka secara khusus di samping nabi-nabi tadi. Lihat surat 33, surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna mitsaqan nabiyina. Ingatlah ketika kami Allah mengambil perjanjian dari seluruh para nabi. Allah sebutkan semua para nabi termasuk rasul, bukan? Kalau Allah sebutkan nabi berarti ikut bersamanya rasul, tidak? Secara keseluruhan. Wa minka, dari engkau Muhammad. Wa min Nuhin, dari Nuh. Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Faham? Faham enggak? Allah menyebutkan mengambil perjanjian nubuah, kenabian, risalah kepada seluruh para nabi. Allah sebutkan mereka secara global, tetapi Allah menyebutkan 5 orang secara terperinci. Itu menunjukkan 5 orang ini very istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu juga coba lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang Allah syariatkan sejak Adam sampai dengan Isa secara menyeluruh. Kemudian Allah bilang, itulah agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, kepada engkau Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Ini keistimewaan 5 orang nabi ini. Makanya dalam Quran, nabi-nabi yang paling banyak disebutkan nabi-nabi itu juga kan? Siapa tahu Nabi Nuh disebut dalam Quran berapa kali? Jangan catat. Dengerin, bulan depan saya tanya. Jangan catat, beneran. Nabi Nuh dalam Quran disebutkan berapa kali? 43 kali.
Nabi Ibrahim berapa kali? Nabi Ibrahim disebut Allah dalam Quran 69 kali. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim banyakkan mana yang disebutkan Allah? Nabi Ibrahim, kata ibu-ibu. Bapak-bapak, antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, siapa yang paling banyak disebutkan namanya dalam Quran? Bapak-bapak jawab dong. Belum sarapan? Udah sarapan belum? Kalau belum sarapan saya tanya, ini sarapan Nabi Musa atau Nabi Ibrahim? Tanda bapak nggak telah Quran. Nabi Musa 139 kali. Nabi Isa sama Nabi Musa banyakkan mana yang disebutkan namanya? Isa cuma 25 kali, banyakkan mana? Nabi Isa sama Nabi Muhammad banyakkan mana yang disebutkan dalam Quran? Ya, Isa berapa kali tadi? Muhammad cuma 4 kali. 3 dengan nama Muhammad, 1 dengan nama Ahmad. Ditandanya nggak belajar Quran, buru-buru hafal. Baik, nggak apa-apa disentil-sentil biar termotivasi ya. Ya, masa dengan kitab sendiri nggak akrab, tapi sama gosip-gosip akrab, heran saya. Ya, dengan Quran nggak akrab, tapi dengan sisi negatifnya capres hafal. Coba, itu Pak Idrus ya. Itu Pak Idrus rambutnya uban karena mikir Quran atau capres ya? Iya, dia mikir capres. Baik, jadi mereka punya keunggulan. Dari semua nabi, tentu Rasulullah adalah yang paling utama ya, memiliki kedudukan yang lebih utama dari semua para nabi. Nah, kemudian juga orang beriman, ya tadi mereka tidak mungkin jadi nabi ya, selain para nabi, apalagi perempuan ya. Jadi jangan coba-coba ibu menghayal pengen jadi nabi ya. Itu perlu dihukum gantung. Paham ya? Maka para nabi dan orang beriman bukan nabi, keduanya mereka bisa masuk yang kategori orang beriman selain para nabi, bisa masuk pada siddiqun ya, dia bisa masuk syahid atau minimal menjadi orang saleh. Tetapi Allah menjanjikan kedua golongan ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Lihat surah 40 ayat 51, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Betul ayatnya? Betul gak ayatnya? Sungguh kami Allah akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman, maksudnya selain rasul, di dunia dan di hari tegaknya saksi-saksi. Ini nikmat yang Allah berikan berupa pertolongan, itu adalah nikmat dari nikmat yang kita harapkan tadi. Bisa dimengerti? Saya ngomong kecepatan gak? Soalnya saya lagi lagi sariawan ya, kalau sariawan saya ngomongnya cepetan. Makanya tadi saya marah karena tidak ada air ya.
Jelas ya? Nah, kemudian Nabi dan orang-orang beriman selain mereka, mereka itulah yang memperoleh nikmat. Dan ya kita jelaskan kemarin surat 4 An-Nisa ayat 69 dan 70. Betul ayatnya? Ya. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Anda tidak pernah menempuh jalan yang lurus kecuali Anda mengikuti Allah dan Rasulnya. Sebab jalan yang lurus itu adalah agama, dan agama itu dipandu oleh Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kalau kamu dengar, kamu taat Allah dan Rasulnya, an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullahi wa kafa billahi alima. Dan 4 kelompok tadi bisa dimengerti? Bisa dimengerti tidak? Oke. Nah, sekarang saya akan bahas singkat saja 15 menit. Kita lepaskan orang para nabi ya. Tentu para nabi semuanya berada di kenikmatan yang tidak terkira. Kedudukan mereka adalah al-mala'ul a'la. Kedudukan mereka itu apa? Al-mala'ul a'la, tempat yang tinggi yang tidak terhingga oleh siapapun, yang tidak dijangkau. Bahwa kalau nanti kita sama-sama masuk Firdaus, level beda tadi. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Berada di bawah arsy, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari Firdauslah hulu sungai-sungai surga. Faham? Semua para nabi berada di Firdaus. Kemudian Nabi berkata, bersungguh-sungguhlah kalian meminta kepada Allah surga Firdaus itu. Artinya selain Nabi bisa masuk Firdaus ya? Bisa enggak? Dalilnya hadis tadi. Dari Quran mana lagi? Siapa tahu yang bisa masuk Firdaus siapa saja? Cepat jawab atuh. Baik. Orang yang akan masuk Firdaus ada di 2 ayat. Kata Firdaus di Quran hanya disebutkan 2 kali aja loh. Surat berapa, ayat berapa, dan surat berapa, ayat berapa, sampai berapa. Susah ya? Ya payah nih murid-murid ya. Pertama terdapat di surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 107-108. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang senantiasa beramal saleh, mereka itu berada di dalam surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ada sedikit pun keinginan keluar darinya. Ada punya rumah di Menteng aja mau jual mikir-mikir ya, apalagi di Firdaus gitu. Nah, amalan-amalan apa saja yang menyebabkan orang masuk Firdaus? Tadi surat 23 Al-Mu'minun ayat 1-11. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjaga dirinya dari perbuatan sia-sia.
termasuk nonton bola, kan perbuatan sia-sia bukan? Ya. Udah bayar, sholatnya telat lagi, keinjak-injak lagi. Masa tengah malam bukannya tahajud teriak, gol! Kira-kira iblis bilang apa? Lu gue banget gitu loh. Kalau orang yang tidur saya kencingin, kalau kamu saya berakin. Betul kan? Orang jam 2 kok duduk teriak gol. Ya? Yang dapat piala saha, yang dapat uang tes saha, dia kerongkongannya yang sakit. Kira-kira waras nggak ini orang? Jawab. Perbuatan sia-sia kan? Ya, ya, ya. Jangan marah ya. Kan pengen masuk Firdaus sebagai bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan? Nonton televisi. Ya, acara dari acara ke acara. Sia-sia itu. Ya, duduk cerita di pos RT malam-malam bukannya tidur. Allah jadikan malam tuh untuk istirahat bukan untuk ngobrol. Lebih gawat lagi main gaplek lagi coba. Bukan sia-sia lagi, udah haram hukumnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Ya, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Jadi letakkan di tempat yang dihalalkan. Jangan melampaui batas dari tempat yang dihalalkan. Laki-laki harus meletakkan pada perempuan namanya budak atau istrinya, nggak boleh yang lain. Laki-laki tidak boleh meletakkan kepada laki-laki, itu namanya tidak pada tempatnya. Perempuan tidak boleh dengan perempuan, anjing aja nggak ada yang lesbi dan homo loh. Masa yang berakal kok jadi homo sama lesbi. Jadi kalau ada orang nanti, kalau umpamanya, kalau Presiden A nanti jadi, biasanya PDIP pasti kan liberal tuh, kemungkinan homoseksual akan dilegalkan. Karena tokoh-tokoh sekuler kan ada di sana semua. Jadi kita hanya bilang, malu dong sama anjing, anjing aja nggak melegalkan homoseksual loh. Jadi Anda bersiap-siap untuk perkawinan antar agama, itu dibolehkan. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya ada di sana. Gak apa-apa, jangan khawatir. Walaupun di mata-matai intel ya nggak usah khawatir. Ini kan kita lebih bicara bagaimana meletakkan kemaluan di tempatnya. Anda bayangkan kalau nanti undang-undang perkawinan dirubah, laki-laki dengan laki-laki boleh. Kenapa? Itu bagian dari hak asasi manusia. Kira-kira kita diketawain monyet nggak? Itu namanya partai di atas pohon. Namanya partai di atas pohon, monyet maksudnya. Betul ya? Kalau sampai melegalkan perkawinan sejenis umpamanya. Alasannya apa? Itu kan hak asasi. Anda bisa bayangkan aja negeri ini kayak apa seperti itu. Yang ada hanyalah daus-daus, firdaus makin jauh. Nah, kemudian apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menepati amanah dan janji mereka. Dan seterusnya. Ayat 10-nya apa Allah bilang? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi kalau Anda bicara nikmat Allah, maka nikmat yang paling agung adalah surga, dan surga yang paling agung adalah Firdaus. Ternyata masuk Firdaus dengan beli hotel Geo Marriott lebih mahalan mana? Lebih susah mana mendapatkannya? Firdaus atau Geo Marriott? Ternyata mendapatkan Firdaus itu mudah. Coba lihat amalannya, mudah nggak? Anda tidak perlu mengeluarkan biaya kan?
Jangankan Anda beli hotel Sultan, beli rumah saya yakin gak mampu Pak Idrus, sudah pensiun lagi. Tetapi betapa rahimnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Firdaus yang paling tinggi tapi mudah aksesnya. Maka ketika Anda memohon kepada Allah siratal ladzina an'amta alaihim, maka Anda bayangkan adalah kedudukan para nabi yang paling tinggi di surga Firdaus, dan Anda bersama dalam satu properti yang sama walaupun beda klasternya. Mau nggak Bu? Ya kira-kira kalau di Pondok Indah para nabi itu adanya di Bukit Golf. Ya kita di sekolah duta, sekolah kencana lumayan kan? Di Kartika Utama, asal jangan dekat Inul aja umpamanya. Nomor 27 rumah Inul. Lengkap. Ya. Atau di Pinang Mas ya lumayan kan, Pondok Indah gengsi juga kan? Tapi itu kan hanyalah hiasan dunia. Maka kita cari yang lebih tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Firdaus, dan ini adalah puncak dari nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada nikmat yang lebih tinggi lagi apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu, tapi jangan menghayal kayak apa, tunggu aja tanggal mainnya. Karena Allah menyebutkan hal yang demikian. Adrata wujuh, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian orang beriman tadi telah saya jelaskan, sesudah para nabi tidak usah kita omongin, karena mereka berada di atas al-malaul a'la. Nabi Muhammad berada di atas al-rafiqul a'la, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu an ketika Nabi menjelang ajalnya. Ya, ketika Nabi sedang sakarat, beliau selalu menyebut ingin bertemu Allah di al-rafiqul a'la. Ya, al-rafiqul a'la, tempat yang dikhususkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Allah katakan pada surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Satu tempat di sisi Allah tabaraka wa taala, maqama mahmuda hanya satu, dan Allah hanya peruntukan insyaallah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat tahajud kita tidak dapatkan tempat ini ya, sebab tempat ini dikhususkan buat Rasulullah, sebagaimana hadis Muslim. Barang siapa mendengarkan azan, kemudian dia menjawab seperti yang diucapkan azan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar aku diberi kedudukan yang mahmudah, maka dia berhak atas syafaatku pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa maqamah mahmudah cuma satu, dan tidak ada yang bisa menempatinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kedudukan yang tidak bisa kita jangkau, karena itu adalah kekhususan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meraih peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Kita bisa menduduki kedudukan yang ketiga, keempat, kedua, ketiga, dan keempat di surat 4 ayat 69 tadi. Surat 4 ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 69 tadi. Kita bisa memperoleh peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Bu, tentu mendapatkan peringkat itu ditentukan oleh iman dan amal kita, karena derajat kita ditentukan oleh amal gitu ya. Lihat surat 6 ayat 132, surah Al-An'am ayat 132, surat 46 surat Al-Ahqaf ayat 19. Awal dari dua surat itu sama. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Derajat tiap-tiap orang ditentukan oleh amalnya. Maka beramallah kita, bersungguh-sungguhlah kita dalam beramal untuk meraih salah satu di antara
kedudukan yang kedua, ketiga, dan keempat tadi. Akhir surat 6 Al-An'am ayat 132 tadi kata Allah, wa rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Rabbmu Muhammad sekali-kali tidak lalai, tidak lengah, tidak absen dari apa yang mereka perbuat. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir amal Anda tercecer di mana, nggak usah khawatir. Sebab Allah bukan Bawaslu yang lupa ingatan, nggak mungkin. Ya, Allah ya, bahwa PT apa? Penelusuran uang namanya apa tadi? PATK, PPATK ya. Yang suka nelusuri uang Anda pasti kemana jalannya, ketahuan nggak? Allah lebih tahu dan lebih teliti pengetahuannya tadi. Allah maha mengetahui, bukan? Jadi kalau sedekahmu kemana gak usah khawatir. Jadi Anda nanti hari kiamat tidak mungkin Anda katakan kepada Allah, ya Allah, seingat saya tanggal sekian saya bersedekah di mana. Lalu Anda kemudian memanggil PPATK tadi untuk menelusuri di mana dana Anda, gak usah. Karena Allah tidak lalai, tidak lengah terhadap apa yang kita perbuat. Bahkan seberat zarah pun akan Allah perlihatkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan Allah perlihat itu. Jadi jangan khawatir. Kemudian akhir dari surat 46 tadi ayat 19 surat Al-Kahf kata Allah, ya, wal yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Karena Allah mengetahuinya, tidak ada yang lolos, tidak ada yang terlewatkan, maka Allah pasti membalas amalan kita sempurna, tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Nah, pertanyaannya adalah, ibu pengen derajat yang mana, Bu? 2, 3, atau 4? Jangan 1 ya. 1 nggak ada, tutup kunci, saya aja nggak, apalagi ibu. 2 ya. Karena nggak mungkin ibu-ibu jadi nabi dong. Nabi kan laki-laki, saya aja ketutup apalagi ibu. 2. Ibu-ibu yang lain 2, 3, atau 4? Sekarang saya tanya loh, Bu, jujur, jawabnya jujur ya. Kalau saya berikan ibu 3 kafling tanah. Yang pertama 1 hektar plus tanaman yang super indah dan rumahnya dan fasilitasnya. Yang kedua 2/3 hektar. Yang ketiga 1/3 hektar. Ibu ambil yang mana? 1 hektar ya, plus pembantu-pembantunya semua gratis, gak usah bayar pajak lagi, gak usah bayar PBB yang sudah dinaikkan di Jakarta ini. Paham? Sekarang saya tanya, mau dapat 1 hektar, 1/3 hektar, atau 2/3 atau 1/3, Bu? Matre lo ibu ketahuan. Kalau urusanmu pengen yang paling atas, coba. Saya tanya, target untuk di akhirat semuanya hanya yang cuma 1 orang bilang yang 2, yang lain gitu lah. Kok semangatnya melempem kayak kue apem begitu sih? Urusan dunia saja 1 hektar, Pak. Coba lihat. Ketahuan ini kalau memang kita tuh sama dengan yang ngomong juga matre emang. Siapa yang nolak 1 hektar biarpun ustadz kan? Bapak-bapak mau target yang mana, Bu? Pak, 2, 3, atau 4? Tuh jawabannya juga ragu gitu. Saya jawab, terserah Anda, pilihan Anda, jangan salah pilih gitu. Ya, karena pilihanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pilih peringkat-peringkat, tentu peringkat kedua bukan nomor 2 loh ya. Bahwa kalau peringkat 1 nggak mungkin para nabi, tapi boleh dong pilih nomor 1. Saya nggak kampanye karena saya bukan tim sukses loh. Mudah-mudahan tim sukses gak tersinggung ya. Ini kan cuma candaan saja, tapi siapa tahu bener mau diterima, silakan. Dan kemudian 2, 3, dan 4. Mari kita jadi, tentu Anda ingin bersama dengan kelompok nomor 1 bukan? Anda walaupun bukan golongan 1,
tetapi ingin bersama dengan golongan satu, bukan? Maka beramalah dengan amalan orang nomor satu tadi. Paham? Nomor dua itu kalau tidak, karena kalau Anda cari nomor satu kan paling nggak jatuh kedua dong. Paham? Ya taruhlah ada amal-amal yang tercecer, amal-amal yang mungkin batal gitu kan. Setelah diakumulasi kan paling nggak jatuh ke nomor dua. Kalau tidak ke nomor tiga, kalau nggak nomor empat. Nomor lima, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Paham? Kemudian yang terakhir dari bab ini, nanti kita bagi bahwa orang diberi nikmat itu terbagi dua. Selain para nabi. Ya, pertama adalah umat-umat sebelum kita. Dan yang kedua, umat-umat dari umat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada Mesir menyertakan umat-umat sebelum kita? Saya tanya, di dalam Quran Allah mengisahkan umat-umat terdahulu, bukan? Ya. Banyak ayat, lalu Allah bilang di surat 12 misalnya, ayat 111 misalnya. Surat berapa? Surat 12 ayat surat apa itu? Yusuf, ya. Kata Allah apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah orang terdahulu tadi, pada kisah-kisah para nabi dan orang-orang beriman terdahulu atau orang jahat terdahulu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Kita masih berakal insyaallah, ya. Salah satu cara mencerdaskan akal kita dengan mentadaburi Quran. Jelas? Kemudian Quran juga mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu dengan maksud kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Saya kemarin secara global menjelaskan misalnya Maryam, bukan? Maryam yang Allah sifati dengan siddiqah, wanita yang siddiq, wanita yang jujur, wanita yang benar, selalu mengikuti kebenaran dan selalu bersikap yang benar. Kalau kita lain, mengaku kebenaran tapi tidak menerimanya. Contoh, ibu kalau baca Quran kan akhiri apa? Sadaqallahul azim. Tapi kalau dikasih tahu Qurannya, masa sih? Coba lihat. Dia bilang Allah maha benar, padahal tidak ada sunnahnya mengakhiri bacaan Quran dengan sadaqallah. Paham? Tetapi tahu nggak apa kata Anda? Setelah Anda baca Quran, Anda mengatakan Allah maha benar. Coba lihat, udah gitu gini lagi. Padahal udah usah nanya, belum sampai babak tanya jawab. Ya, Quran hanya sampai di hidung, Quran hanya sampai di kepala, di keluarnya saja. Quran hanya sampai di depan dada, tidak masuk ke dalam. Makanya kalau dikasih tahu, Mbak, wanita itu wajib berjilbab. Masa sih? Coba lihat. Tadi dia bilang, dia mengakui kebenaran itu Allah maha benar, tapi dia tidak mau menerima kebenaran. Tapi mohon kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia ingin menjadi siddiqah. Padahal wanita bernama Maryam, dia selalu membenarkan ayat-ayat Tuhannya. Seperti Allah gambarkan di surat 66 ayat terakhir. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putra Imran itu, dia senantiasa menjaga kehormatannya. Tidak pakai yukensi mai ketek, tidak pernah pakai rok mini alias bupati buka paha tinggi-tinggi. Dia menutupi auratnya, walaupun dia tidak pernah ngelayap di mall. Wasaddaqas bi kalimati, ya, wa kutubihi. Dia membenarkan kitab-kitab Tuhannya. Dia membenarkan. Dia tidak pernah membantah kitab-kitab Rabbnya. Beda dengan kita tadi kan?
Sadaqallahul azim. Tapi ditanya, Bu, kok rajin ngaji tapi kok akhlaknya kayak gitu? Proses. Coba lihat. Dia bilang apa? Proses. Ya. Kalau ditanya, kamu pengen jadi siddiqah enggak? Ya maulah. Kamu yakin besok masih hidup? Nggak yakin sih, tapi proses melulu coba. Nah, itu persoalan coba. Paham? Maryam selalu membenarkan apa yang datang kepadanya, dan dia kemudian mengikuti kebenaran itu. Lihat surat 66 ayat 11-nya. Siapa wanita yang siddiqah? Ya, lihat siapa? Istri Firaun, dari kalangan wanita loh. Faham? Sebelum kita. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah menjadikan perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Firaun. Ibu-ibu, ini motivasi buat ibu-ibu ya. Jadi ini dua wanita jadi inspiring buat para wanita ya. Ini motivator sejati, yang lain-lain enggak. Kenapa? Keduanya dijamin masuk surga, yang lain enggak. Paham? Bu, suami ibu dengan Fir'aun siapa yang berkuasa dan kaya, Bu? Ini wanita rela meninggalkan istana. Suami ibu cicilan rumahnya belum lunas. Tinggal di komplek biasa-biasa saja. Itu pun tidak mewah-mewah amat. Paham? Dibandingkan dengan kemewahan istana Firaun. Ibu punya rumah bagus, bayar pembantu aja mikir-mikir. Sementara dia punya pelayan tidak terhingga berapapun yang dia kehendaki. Anda bayangkan kemewahan dunia seperti apa. Tapi wanita ini meletakkan dunia itu di kakinya, bukan di hatinya. Kebenaran keimanannya, kebenaran akan keyakinan akan kebenaran risalah dibawa oleh Musa, dan semua bertumpu kebenaran akan janji Allah yang diyakininya. Maka dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Pertanyaan kepada ibu-ibu muda yang sedang dalam problem rumah tangga umpamanya, karena lakinya kurang beres akalnya. Ketika Anda diperhadapkan antara agamamu dan suamimu, Anda pilih apa, Bu? Enak-enak kalau dua-duanya ya. Tapi kan saya bilang pilih yang terpahit, Bu. Yang muda-muda, yang tua-tua nggak usah jawab. Pilih yang mana, Bu? Agama atau suami? Jawabannya samar-samar. Walaupun nampak tidak terlampau meyakinkan. Hidup ini kan hanya dua pilihan kan? Ya tidak ada pilihan ketiga. Agamamu, duniamu, akhiratmu, Tuhanmu, suamimu, kan ada dua pilihan. Ya, wanita ini bersikukuh di atas keyakinan yang benar, dan dia tidak meragukan apa yang dibawa oleh Musa dan kabar dari yang mengutus Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba lihat, sorga itu nggak kebayang. Beda dengan orang sekarang. Apa-apa sorga, apa-apa sorga. Emangnya Bapak pernah dari sorga? Itu ibu-ibu di Al-Azhar. Wanita ini tidak melihat sorga. Yang dia lihat adalah kemewahan dan keindahan istana Firaun. Tetapi yang nyata bagi dia adalah ilusi saja. Sesuatu yang tidak nyata bukan hayalan, tapi adalah pasti. Jadi istana yang nampak itu ilusi, karena dia hanyalah bayang-bayang tak pasti. Sementara surga yang Allah janjikan tidak nyata, tetapi pasti di sisi Allah. Ini yang membuat dia bertahan. Kalau perempuan bertemu dengan laki-laki yang super zalim saja, dia berani pahit. Gimana bapak-bapak? Masa akidahnya melempem kayak kuah apem? Segar waktu keluar dari
Tunggu 2 menit lebay. Waliya'udzubillah. Paham? Inilah sebuah kisah. Saya ulangi. Ya. Jadi kalau ibu bilang, aduh Pak Salim, saya belum sampai ke situ. Saya cuma tanya, apa yang kamu cari Pak Lupi sampai jadi pelupa? Itu namanya Pak Lupi si pelupa. Ya, inilah contoh betapa jujurnya keimanan, betapa benarnya keimanan seorang wanita. Jadi mulai hari ini jangan Anda pernah menjadikan wanita itu sebagai makhluk yang lemah. Salah. Wanita itu makhluk lemah lembut. Sebab kalau dia lemah tidak mungkin dia mengandung. Bapak-bapak mengandung mau nggak? Coba gantian. Pak Idrus tanya itu. Dan sejarah membuktikan betapa banyaknya para wanita yang telah merubah jalannya sejarah. Maka dulu kalau saya belajar sejarah Kartini, ibu saya ambil bukunya. Jangan baca buku ini nak. Dia hanya perempuan Indonesia yang Anda tidak tahu kualitas akidahnya, Anda tidak tahu kualitas agamanya, dan tidak dijamin masuk surga. Jangan sampai kamu terinspirasi dia salah pilih bini. Lalu ibu saya mendatangkan tafsir, kemudian cerita tentang Asiyah bintu Mazahim, istri Fir'aun. Baca ini nak. Kerajaan Jepara tidak lebih mewah dari kerajaan Fir'aun, kata ibu saya. Maka saya kalau lihat ibu-ibu, saya sangat bersyukur kepada Allah karena ibu saya bukan yang di sini. Paham? Ya. Kerajaan Jepara, kerajaan Rembang tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kerajaan Fir'aun. Istana-istana Jawa tidak lebih mewah daripada istana Fir'aun. Dan jejak-jejaknya masih ada sampai hari ini. Wanita-wanita keraton tadi tidak, pemberontakannya tidak spektakuler karena tidak dijamin dari langit. Toh kehebatan mereka hanyalah rekayasa saja kan? Kan tergantung opini ahli sejarah bukan? Tapi Mas Asiyah bintu Mazahib bukan diceritakan oleh sejarah, tapi Allah lah yang menggambarkan sejarahnya. Begitu bahasa ibu saya. Saya bilang apa bedanya diceritakan sejarah sama Allah yang membuat sejarah? Kata ibu saya, sejarah itu dibuat orang tergantung opininya dan tergantung akidah dan manhajnya. Kalau akidah ke kiri-kirian ya bawa cerita ke kiri-kirian. Betul? Ya. Tapi saya katakan Asiyah bintu Mazahib sejarahnya diceritakan oleh Allah dan itu pasti benar. Karena Allah tidak mengisahkan kecuali kebenaran. Maka saya sejak kecil menghafal itu kisah Asiyah bintu Mazahib. Makanya kalau ditanya apa kisah Kartini, wallahu a'lam. Apalagi kalau saya nyanyi ibu kita Kartini. Kata ibu saya, sejak kapan Kartini melahirkanmu? Berapa kali dia menyusuimu? Dan berapa kali dia mencuci bajumu nak? Enggak, kenapa kamu nyanyi ibu kita Kartini? Mungkin waktu itu saya merasa aneh ibu saya ya. Tapi dia suka memberi penjelasan ya. Ibumu yang ini yang melahirkanmu, yang menyusuimu ya. Tapi itu toh tidak ada nyanyian ibu kita dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau saya malas nyanyi karena tidak boleh nyanyi-nyanyi. Ya. Saya bilang gini, di mana-mana mak, kalau kita nyanyi hati kita terhibur, omong kosong. Orang terhibur itu dengan ayat Al-Quran atau zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, bukan nyanyi, itu seruling setan. Ya. Jadi saya bilang, oh iya, maka saya bilang gini, ala mama alasan ada supaya saya rajin baca Quran. Kata ibu saya, emang salah? Saya bilang enggak sih, ya udah selesai. Jelas ya?
Nah, jadi ini wanita inspirasi buat kita. Ya, atau ibu nanti mau pilih istrinya Abu Lahab. Misalnya ibu-ibu, saya pernah diundang loh Bu, nanti saya jelaskan di Al-Maghdub ya. Ada orang cerita, Pak Salim rumah tangga saya sudah 50 tahun Pak, kami bahagia banget. Tapi anak-anaknya bilang, ini bapak ibu jauh dari agama. Saya bilang, Bu, ibu berapa tahun rumah tangganya? 50. Abu Lahab sama istrinya 85 tahun, lamaan mana? Saking setianya, dua-dua masuk neraka Pak, mau. Kalau cuma menjaga saja, semua orang juga bisa. Betul? Tetapi yang menjadi pertanyaan, di jalan mana rumah tangga itu berjalan? Ke arah mana rumah tangga itu berjalan? Dan menurut siapa rumah tangga itu mencontoh? Itu yang jadi persoalan. Paham? Maka di mana-mana kalau saya berikan apa yang membuat keluarga Ibrahim itu sangat mulia, karena rumah tangganya dibangun di atas 3 pilar. Pilar pertama, one heart, satu hati, satu akidah. Yang kedua adalah satu tujuan, akhirat, bukan dunia. Kenapa mereka bisa rukun, setia dan solid? Karena di atas satu konsep agama, di atas satu jalan Islam. Bagaimana penjelasannya? Silakan kumpul Pak Sutri, undang saya 2 hari, bikin kursus. Yang muda-muda mau kawin, belajar. Ya? Nah, jadi kalau Anda mau menikah saja, saya suka nanya di orang kawinan, kenapa Anda nikah, Dek? Supaya tidak berzina, Ustadz. Bagus jawabanmu. Semoga Allah berkahi rumah tanggamu. Tetapi kalau menikah hanya untuk tidak berzina, yang membedakan kamu dengan kambing hanya ijab kabul, nak. Makanya kambing tidak ijab kabul tapi nggak berzina. Supaya kamu tidak berzina, ijab kabul. Itu yang membedakan kamu dengan kambing, nak. Bayangkan kalau kamu tidak tahu tujuan perkawinan, maka hidup kamu dengan pasanganmu tidak ada bedanya dengan kambing, karena sama-sama tidak zina. Maka ada ibu-ibu yang kalau anaknya mau kawin, saya diundang, diajarin. Nanti kalau Pak Salim tanya, jawabnya gini ya. Nah, itulah rumah tangga. Kan rumah tangga itu kan ada 2. Ada model Ibrahim, laki, bini, anak baik. Ada yang kayak Nuh, laki baik, bini sama anak brengsek gitu kan. Sama Lut gitu. Atau suami sama anaknya salih, istrinya brengsek gitu kan. Ada yang istrinya salih, lakinya brengsek gitu kan. Pakai bahasa yang agak keras gitu ya. Lakinya jahat gitu, lakinya buruk ya. Kemudian ada anak yang baik, bapaknya jahat, kayak Ibrahim dan ayahnya. Tetapi coba lihat, semua orang-orang ini punya prestasi berdasarkan medan jihad dan medan dakwah yang mereka hadapi. Semakin besarnya kesulitan, semakin tinggilah derajat mereka di sisi Allah. Semakin tinggi derajat mereka, semakin besarlah nikmat Allah kepada mereka. Itulah orang-orang yang diberi nikmat sebelum kita. Masih ada 8 loh. Mau dengar cerita semuanya enggak? Tunggu bulan depan. Tadi baru 2 kan? Baru Maryam dan Aid dan Asia. Makanya kata Nabi apa? Pemimpinnya wanita surga adalah Khadijah. Di lain riwayat kata Nabi apa? Ya, pemimpin para wanita di surga adalah bintu Khuwailid. Siapa itu bintu Khuwailid? Anak perempuannya Khuwailid, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah menjadi pemimpinnya para wanita muda di surga. Dan orang yang bersamanya bersama Khadijah adalah bintu Mazahib, kata Nabi, istri Firaun. Dan yang kedua bintu Imran, yakni Maryam, putrinya Imran. Pertanyaan saya, mau ikut nggak yang 2 tadi? Khadijah, wanita di zaman kita umat ini, dan umat sebelum kita adalah siapa? Adalah Asia bintu Mazahim dan Maryam bintu Imran, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih tadi. 3 wanita
Sementara apa kata Rasulullah, Aisyah seperti roti farid, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Ya terserah ibu mau milih istrinya Nuh, istri Lut, wanita pengkhianat, mau pilih nggak? Ibu-ibu mau pilih nggak? Atau jadi wanita penghasut, istri Abu Lahab? Nggak mau. Atau istri yang suka goda berondong, yang menggoda Yusuf, ya? Ibu mau yang mana, Bu? Di antara yang tadi, pengkhianat, penghasut, penggoda. Nggak tiga-tiganya. Jawabannya meyakinkan, kenyataannya wallahu a'lam. Tapi kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk meraih itu semua. Saya kira hari ini nggak usah tanya jawab, ya. Ada 3 nih. Nggak usah kali, ya. Baik. Mengapa Nabi Muhammad dalam Al-Quran hanya disebut 4 kali, padahal jihad dan penderitaannya luar biasa? Kan dia udah bersama kita, nggak usah disebutkan ulang-ulang, ya. Kalau dia udah di sisi kita, ngapain juga disebutkan ulang-ulangnya? Wong dia udah ada kok, ya. Yang perlu dijelaskan tuh yang dulu, yang Anda tidak bertemu dengannya. Kalau Anda sudah bertemu dengannya, ngapain lagi ulang-ulang ceritanya dalam banyak-banyak cerita? Nggak usah, kan? Ya. Yang Allah inginkan adalah orang-orang sebelum kita yang tidak kita bertemu dengannya, sehingga cerita itu meyakinkan kita. Dengan pengulang-ulangan itu meyakinkan, kan? Ketika Allah menciptakan Jibril dengan sempurna, Jibril beribadah kepada Allah ribuan tahun, namun Allah berkata kepada Jibril, lebih menyukai salat umat Muhammad walaupun tidak khusyuk. Wallahu alam, ini hadisnya tidak jelasin, ya, tidak ada, saya belum tahu hadis seperti ini, ya. Sedangkan ibadah, saya belum baca hadis seperti itu, bahwa Allah lebih menyukai sholat umat Muhammad walaupun tidak khusyuk, ya, melebihi ibadahnya Jibril. Saya tidak tahu hadis itu dari mana, tapi dari sisi redaksi menyelisih Quran dan Sunnah yang sahih. Tapi kalau toh sahih, bersyukurlah bahwa itu keutamaan umat Muhammad. Tapi saya yakin tidak ada hadis seperti itu yang kemungkinan sahih. Nanti saya cari dulu, ya. Ketika pemilu kemarin kami sekeluarga golput, tapi perpes nanti kami akan memilih nomor urut 1. Benar keputusan kami? Ibu ini, bapak yang nanya ini mendesak di kayak wartawan aja loh. Baik, saya tidak jelaskan benar apa salah, ya. Allah bilang gini di surat 4 ayat 58, itu jadi acuan kita, ya. Dari pertama gini, apa-apa agama harus jadi prioritas, ya. Siapapun yang jadi pemimpin agama ini harus jamin Islam dan umat Islam harus safe, ya. Paham tidak? Jadi jangan pikir kesejahteraan. Saya tanya, sejahtera tapi dimurtadkan Syiah mau nggak? Sejahtera tapi gay dilakukan mau nggak? Nggak. Berarti agama harus prioritas, ya. Jelas? Agama harus kita jaminkan bahwa siapapun jadi pemimpin agama ini aman, ya. Dan orang yang mukmin agamanya terjamin dan tidak diracuni. Paham? Bayangkan kalau nanti ya undang-undang kebebasan beragama yang sedang diusung oleh Jalaluddin laknat umpamanya, Jalaluddin rahmat umpamanya, Anda bisa bayangkan, Anda tidak bisa berani mengatakan Syiah itu sesat walaupun dalilnya sesat. Ini contoh. Jadi prioritas utama adalah jamin bahwa siapapun jadi pemimpin agama ini harus terjamin dari penyimpangannya. Saya berdoa semoga ada orang dalam hal menegakkan agama seperti Soeharto dulu. Semoga Allah menjadikan itu pahala bagi Soeharto. Dulu zaman Soeharto aliran sesat, MUI bilang sesat, ya keluarkan kepres, bukan? Semoga Allah merahmatinya. Bahwa Soeharto korupsi, saya tidak dapat buktikan, pengadilan tidak pernah membuktikannya, betul? Tapi sejarah membuktikan bahwa dia telah berjasa menjaga agama dan akidah umat Islam, ya betul? Sehingga di zamannya tidak ada yang namanya pencemaran agama dan sebagainya. Kalau kemudian dia difitnah bahwa itu pelanggaran HAM,
dan tidak demokratis, sabodo emang gue pikirin. Faham? Sekali lagi, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, dan jadikan itu kebaikan yang dengannya engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Bapak Harto, saya tidak mau malu. Orang mengatakan Bapak orde baru loh, semuanya harus baru lah, masa lama-lama. Besok juga orde baru kan? Setiap hari ini pasti baru. Bapak orde baru, barulah masa jadul. Paham tidak? Mau reformasi tetap baru juga. Orde kan artinya masa, baru kan baru dong. Maka setiap harus ada orde baru bukan? Kalau kemudian ada ide Soeharto itu masalah lo. Paham? Paham? Orde kan fase, masa, baru-baru. Setiap masa dibaruin bukan? Kemudian Ibu lihat surat 4 ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Faham? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan sebuah amanah kepada ahlinya. Faham? Itu global. Terserah. Saya bukan tim sukses dan saya bukan jurkam. Tapi faktor pertama, tentu lihat pertama dari faktor apa? Intelektual dan fisiknya. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 247. Ketika Allah memilih Talut sebagai pemimpin bagi Bani Israel, kan diprotes bukan? Apa kata Allah? Innallaha astafahu alaikum wa zadahum basatan fil ilmi wal jism. Paham tidak? Allah pilih dia karena dua faktor. Pertama faktor fisiknya, performance lahirnya, yang kedua intelektualnya. Ini inspirasi bagaimana cara memilih pemimpin. Paham? Juga Allah jelaskan Yusuf, ketika dia diberi jabatan, dia milih job sesuai dengan kemampuannya. Apa kata Yusuf di surat 12 ayat 55? Ya, qala ja'alni khazainal ard. Wahai raja, jadikan aku bendahara negeri ini. Inni hafidun alim. Karena saya itu hafid, pemelihara. Saya ini ahli amanah dan saya punya pengetahuan. Jadi punya punya kapasitas dan integritas ya. Paham tidak? Lihat surat 28 ayat 26. Ketika Nabi Syuaib hendak memberikan pekerjaan kepada Nabi Musa, apa kata anak wanitanya? Berilah pekerjaan kepada orang yang apa? Ya? Apa? Coba lihat ayat 26-nya. Ya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Memberikan pekerjaan kepada orang yang kuat fisiknya dan juga amin, yang dipercaya. Paham? Paham tidak? Itu standar umum ya. Paham tidak? Kalau dalam dialektika Jawa perlu juga perhatikan bebet bibit bobotnya. Misalnya kalau bapaknya orang terhormat, insya Allah anak-anaknya nggak jauh-jauh sih. Kalau bapaknya misalnya orang cerdas, insya Allah anak-anaknya cerdas. Kalau bapaknya misalnya gembel, miskin, nggak jauh-jauh deh anaknya. Paham ya? Karena suka atau tidak, genetika itu juga berpengaruh loh. Paham ya? Tadi lihat, ya kalau bicara agama mungkin tentu pilih yang paling solih tentunya. Tapi taruhlah ini dua orang tua tidak salih, tapi yang satu intelek, yang satu enggak. Misalnya ya, karena suka atau tidak suka secara genetis itu berpengaruh loh. Karena gen kecerdasan itu akan mewariskan gen kecerdasan pula. Jelas ya? Jadi bapak ibu yang tadi nanya, ingat, kita sedang dimata-matai loh. Ya, jadi tidak boleh kampanye karena masjid bukan ruang kampanye.
Tetapi agama memberi pengarahan dalam memilih pemimpin karena menyangkut kemaslahatan, kan? Faham? Nah, jadi pilih bahwa siapapun yang akan jadi pemimpin dimanapun, yakin agama itu aman, ya. Bahwa akidah kita, agama kita, dan umat Islam ini harus aman. Faham, ya? Itu yang paling prioritas. Kemudian ketika Anda serahkan, kalau Anda bikin fit and proper test, kayaknya kita nggak punya kemampuan, ya. Tapi saya pernah kasih tahu sama tim sukses yang saya kenal, mau nggak saya tes pribadi loh, ya. Saya hanya bikin 7 pertanyaan saja, ya. Apa itu, Pak? Jangan kasih tahu, nanti kamu ajarkan lagi dong presidenmu. Ya. Tadi saya sama dia, kemudian di syuting aja kameranya, kameraman keluar gitu, ya. Saya tanya dia, kemudian 7 aja, 4 persoalan agama, 3 persoalan dunia gitu. Wah Pak, susah Pak. Udah, dadah. Karena saya diajak menjadi jurkam. Wah, tampangnya cukong, bukan jurkam. Jelas, ya? Jadi itu kriterianya. Paham, ya? Semoga Allah membimbing kita dalam memilih, ya. Kalau karena ibu-ibu kan otomatis memilih dong. Ya, paling tidak sholat istikharah lah, ya. Ini Pak Idrus. Mereka yang bangun dan sholat malam akan dinaikkan derajatnya. Maka Mama Muda tadi saya bilang itu hanya khusus buat Nabi, ya. Pak Idrus tadi saya jelasin kemana wae. Surat 17 ayat 79 itu, ya, itu ayat itu hanya dihususkan buat Nabi loh. Bahwa kita menjadi mulia dengan sholat malam, iya, paham? Tapi makam Mahmudah itu satu, tunggal, tidak berbilang, paham? Dan itu Allah bilang engkau Muhammad. Dan saya sudah jelaskan hadis Muslim tadi, kan? Paham? Dan kita tidak mungkin masuk karena setempat, mana rebutan sama Nabi lagi, mana bisa. Gak bisa, ya? Udah dijelaskan tadi. Apa yang dimaksud dengan menaikkan derajatnya tadi udah dijelasin, ya. Derajatnya dan sebagainya. Baik, ya. Jadi tadi Bapak yang tadi ingin mengarahkan saya supaya memberi dukungan, ya. Saya bukan tukang dukung, Bu. Saya aja kegemukan bahwa diri aja susah dukung orang loh. Jelas, ya. Tapi paling tidak saya udah kasih dalilnya, ya. Pertama kepada orang yang ahli, ya. Dan keahlian orang, lihat pertama faktor kemampuan fisiklinya. Karena tadi Allah bilang fil jism. Yang kedua intelektualnya, fil ilm. Yang ketiga integritas moralnya, amin dan hafid. Paham, ya? Paham tidak? Paham, ya? Itu lihat. Terjemahkan istikharah. Terjemahkan sendiri, cari sendiri. Karena sekali lagi saya belum dibayar untuk berkampanye. Ya, lain halnya kalau dibayar kan lain, ya. NPWP, ya. Nomor piro, wani piro. Tapi yang jelas tugas Ustadz hanya mengarahkan saja, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang bertanya tadi, ya, mau nomor 10 juga nggak masalah, asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang tadi, ya. Saya kira cukup, nggak usah nanya lagi. Nanti habis pemilu baru tanya, ya. Maka saya menghindar tadi, jangan nanya-nanya karena saya khawatir nanya pemilu. Ya, baik. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.